Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen HNI sekalian dimanapun berada, insya Allah pada sore hari ini saya akan berbagi seputar bisnis HNI, ya, di mana ada satu hukum atau istilah yang sangat menarik di dalam bisnis yang bernama the law of big number. Ya, di bisnis apapun namanya, the law of big number ini berlaku. Apa sih the law of big number? The law of big number adalah hukum bilangan besar, ya. Pada saat kita berbicara hukum bilangan besar, maka kita akan mengkorelasikannya dengan bisnis nih. Contoh, jika kita kemudian ingin mendapatkan satu penghasilan yang besar dalam berniaga, maka pastikan kita harus memiliki modal yang besar, ya. Kemudian jika kita juga ingin mendapatkan satu keuntungan yang besar, maka usaha atau effort yang harus kita lakukan juga harus maksimal. Begitu juga dengan di HNI, the law of big number ini berlaku, ya. The law of big number ini hukum bilangan besar berkaitan dengan bagaimana kemudian kita menambah jaringan kita, menambah mitra-mitra kita, dan kita melakukan banyak perekrutan. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian agen HNI ini mungkin bisa melihat di ini ya, di layar saya sudah munculkan slide dari the law of big number. Baik, selanjutnya sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang the law of big number yang harus kita pahami untuk kesuksesan di HNI, 3 paradigma sukses di HNI adalah yang pertama adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian agen HNI wajib meraih pangkat tinggi, ya. Kenapa harus pangkat tinggi terlebih dahulu? Karena semakin tinggi pangkat kita, semakin besar juga keranjang bonus yang akan kita dapatkan. Semakin besar pula bonus-bonus atau hak-hak yang bisa kita peroleh di HNI, ya. Kemudian selanjutnya omset yang besar. Nah, dari awal di HNI kita sudah diajarkan untuk kemudian membentuk atau membangun 10 jalur, di mana dari 10 jalur itu ada 6 jalur yang kokoh. Nah, di setiap jalur yang kokoh itu minimal ada 3 manajer atau 3 stokis yang masing-masing memiliki omset minimal 2.000 poin atau sebagai omset sehat daripada manajer, ya. Maka diingat nih, kunci kesuksesan di HNI yang pertama adalah pangkat tinggi, segera menjadi eksekutif director, memiliki 18 manajer di level kedua yang masing-masing manajer tersebut memiliki minimal poin grup atau omset sehatnya adalah 2.000 poin. Yang berikutnya adalah cara kerja yang benar. Cara kerja yang benar, bangun 10 jalur, gesit PCA 20 kali, melakukan follow up maksimal 2 kali 24 jam, dan rutin melakukan home sharing, ya. Ini awalan kita akan berbicara tentang big number. Nah, sebelum kita bicara tentang apa itu big number, kita bahas dulu khusus tentang omset besar, ya. Omset besar di HNI itu ada kepangkatan, yang terendah namanya agen biasa sampai dengan yang tertinggi namanya eksekutif director. Bapak dan Ibu bisa lihat ya di layar. Manajer itu yang sehat 2.000 poin, eksekutif director yang sehat adalah 36.000 poin. Maka dikunci dulu nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kunci dulu ya. Manajer yang sehat adalah 2.000 poin. Eksekutif director yang sehat adalah 36.000 poin. Maka silakan Bapak dan Ibu-ibu lihat nih levelnya apa saat ini, kemudian dianalisa jaringannya. Apakah masuk kategori sehat atau optimal atau bahkan di bawah sehat, ya. Maka saya akan coba klik selanjutnya, ya, slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan yang berkaitan dengan the law of big number, ya. Bapak dan Ibu-ibu bisa lihat nih, the law of big number. Pangkat kita saat ini apa? Manajer. Maka jika kita seorang manajer, pastikan kita adalah menjadi seorang yang manajer yang sehat. Bagaimana cara kita menjadi manajer yang sehat? Kita memiliki omset 2.000 poin grup, ya. Bagaimana caranya? Yaitu minimal nih kita memiliki 10 orang, ya. 10 orang mitra kita yang aktif. 10 orang mitra kita yang aktif. Yang masuk kategori aktif adalah mitra-mitra yang kemudian mereka setiap bulan, ya,
TP-nya belanja pribadinya minimal adalah 200 poin. Nah, saya lingkari nih. Jadi kita memiliki minimal 10 orang. Bagi seorang manajer minimal dia memiliki 10 orang, ya, 10 orang yang aktif. Aktif adalah yang TP-nya 200 poin. Jadi jika dikalikan 200, maka 200 dikali 10 menjadi 2000 poin. Nah, bagaimana kemudian cara dari para manajer untuk mendapatkan 10 agen yang aktif ini, ya? Maka dia harus paham dulu bahwasanya di dalam hukum statistik ada hukum peluang namanya, ya. Dari 10 yang kita rekrut, insya Allah minimal 1 itu aktif. Kalau kemudian kita mau membuat aktif 10 mitra kita, ya, yang rata-rata mereka bisa TP-nya adalah minimal 200 poin, maka minimal kita rekrut 100 orang. Nih, manajer nih, ya, diingat ya, para manajer, kalau misalkan mau memiliki 10 mitra aktif yang masing-masing belanjanya 200 poin, ya, maka minimal yang direkrut adalah 100 orang. Inilah yang dinamakan dengan the law of big number. Hukum bilangan besar. Di dalam bilangan besar itu ada peluang, ya. Di dalam bilangan besar di sana ada peluang kemudian untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Tapi ingat, perbandingannya adalah 1:10. Nah, begitu juga dengan di level berikutnya, SM. Seorang SM kemudian dia ingin memiliki bonus yang sehat atau omset yang sehat, maka setidak-tidaknya dia memiliki 30 mitra di jaringannya, ya. 30 mitra di jaringannya yang masing-masing itu aktif. Dikatakan aktif jika TP-nya adalah minimal 200 poin, maka syukur-syukur kalau lebih, ya. Syukur-syukur kalau lebih kemudian TP-nya. Maka bagaimana cara dari senior manager ini kemudian untuk membuat omsetnya naik adalah pastikan kemudian dia membina para manajernya, ya, membina para manajernya untuk kemudian memiliki masing-masing mitra yang aktif. Nah, gampangnya ya, si senior manager ini berarti sudah memiliki minimal 300 mitra di jaringannya, ya. 300 mitra di jaringannya, dan ini 30 mitra ini adalah mitra yang aktif yang siap untuk dibina. Minimal ini yang siap untuk dibina, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menuju ke pangkat EM. Sebagaimana kita ketahui bersama tadi, EM yang sehat itu adalah EM yang memiliki poin grup minimal 12.000. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Untuk menganalisanya adalah, maka si EM itu sekurang-kurangnya dia memiliki mitra minimal 60 mitra, ya. 60 mitra yang aktif. Aktif itu adalah TP-nya minimal 200 poin, ya. Dan si EM ini secara AVO-nya dia sudah memiliki agen 600 orang, ya. 600 orang. Ingat ya, selalu 10% perbandingannya. Selalu 10%. Jadi jika sudah merekrut 600 orang, insya Allah minimal 60 orangnya aktif. Nah, inilah yang dinamakan dengan the law of big number. Begitu juga seterusnya dengan director, sampai dengan senior director dan executive director. Nah, executive director ini menarik. Kalau kita bicara executive director, bagaimana perbandingannya? Seorang executive director berarti dia memiliki 6 senior manager, di mana masing-masing senior manager ini memiliki 30 mitra yang aktif. Maka jika 30 ini dikali 6 senior manager adalah menjadi 180. Ya. Jadi executive director dikunci di mindsetnya. Oh, kalau saya kemudian ingin mendapatkan bonus yang optimal, yang sehat di ANI, saya harus memiliki minimal 6 jalur kokoh, 6 SM, ya. Yang mana masing-masing SM ini memiliki 30 mitra aktif. 30 mitra yang TP-nya minimal 200 poin. Atau
secara totalnya si eksekutif director ini memiliki mitra 180 mitra, ya, memiliki 180 mitra yang kemudian semuanya 180 mitra ini TP-nya 200 poin. Maka insya Allah omset dari si ED ini sehat, ya. Nah, berapa jumlah total mitra dari ED? Idealnya adalah minimal 1.800 orang. Ya, bagaimana dia mendapatkan ini? Ya, adalah dari hasil duplikasi dia membina ke mitra-mitranya, ya, membina ke mitra-mitranya. Maka wajar kemudian mendapatkan bonus yang optimal sesuai dengan pekerjaannya. Maka jika kemudian diasumsikan seorang eksekutif director memiliki 180 mitra yang aktif dengan kategori TP minimal 200 poin, maka insya Allah omset dari ED ini 36.000 dan bonusnya minimal 7 juta. Ya, keren ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan ilustrasinya ya, berkaitan dengan agen aktif di HNI dan berkaitan juga dengan the law of big number. Nah, jika kita melihat nih, yang paling sederhana adalah sebenarnya kita fokus bagaimana menciptakan banyak manajer aktif ya di level kedua. Nah, kalau masih kita berbicara kita sebagai seorang manajer, kita sebagai seorang pemula, maka sebagai seorang manajer pastikan ya kita pakai promo mantul yang paling mantul. Ya, yang seperti apa promo mantul yang paling mantul? Dari awal saya sarankan bagi bapak dan ibu-ibu yang kemudian mau sukses berkarir di HNI, maka segera raih pangkat manajer dengan promo mantul yang super mantul, yaitu mengajak minimal 10 orang ya. Minimal 10 orang, kemudian yang masing-masing mereka TP-nya atau belanjanya 200 poin ya. Bisa dilihat kemudian di gambar yang ada di layar ini, the law of big number bagi manajer ya. Kita bisa lihat langkahnya bagi orang yang baru kemudian pertama kali bergabung di HNI. Selalu saya sarankan seperti ini, buat daftar nama untuk PCA atau untuk merekrut. Berapa daftar nama yang dibuat? Minimal 200 orang. Ya, dibuat tuh di buku namanya siapa, kemudian nomor WA-nya berapa. Karena sekarang kita metodenya adalah online, maka kita menggunakan WA, menggunakan Telegram, kita bisa menggunakan medsos ya, di Facebook kita sapa teman kita di Facebook, atau kemudian juga di IG, bisa juga kemudian kita menggunakan Twitter. Ya, buat daftar nama atau list teman-teman kita yang di Facebook yang kemudian mau kita rekrut ya. Kemudian dalam sehari diingat-ingat, dalam sehari kita melakukan minimal 5 sampai 20 orang kita hubungin ya. Dalam sehari kita melakukan 5 sampai 20 orang per hari, dan maksimal dalam sebulan ya, dalam sebulan maksimal nih kita bisa minimal kita bisa menghubungin 100 orang. Ini udah selemah-lemahnya iman ya. Nah, harapannya adalah kembali lagi tadi kepada teori peluang, bahwasanya ada peluang 1 dibandingkan 10. Dari 10 orang yang kemudian kita ajak, insya Allah 1 orang akan gabung ya. Nah, kebiasaan kita kemudian mengulang-ulang mengajak ya, itu akan membuat jam terbang kita menjadi tinggi. Di awal-awal pasti kita akan menemui penolakan, tapi kebiasaan kita mengulang-ulang, itu namanya the law of repetition atau hukum dari pengulangan. Semakin sering kita mengulang-ulang, semakin hafal product knowledge, semakin mudah bagi kita kemudian untuk merekrut, dan semakin mudah juga bagi kita untuk memprospek orang agar kemudian mau gabung di HNI. Ya, selanjutnya bagi calon manajer tersebut, segera 10 jalur yang dibangun ya. Jangan terpaku pada promo yang 5. Saya sarankan langsung 10. Dan kalau bisa 10 ini langsung kemudian masing-masing poin grupnya adalah 200. Keren banget ya, keren banget. Nah, setelah itu lanjutkan HS pembinaan untuk menseleksi tim dan solid. Saya kasih contohnya seperti ini ya. Kalau kita mau menseleksi tim yang solid ya, maka dari hari Senin sampai dengan Jumat kita lakukan yang namanya PCA, kita lakukan yang namanya merekrut ya.
Senin sampai Jumat. Nah, kalau sekarang kan kita via WA nih, via IG, via WA, kemudian juga kita rekrutnya lewat Telegram, lewat medsos dan sebagainya. Maka yang sudah berhasil kita rekrut, segera masukkan dalam pembinaan online kita. Boleh dimasukkan ke dalam satu grup WA atau satu grup Telegram, atau boleh juga dengan grup Zoom. Maka di hari Sabtu dan Ahad lakukanlah home sharing pembinaan kepada mitra-mitra yang baru kita rekrut di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, ingat ya. Pada hari Senin sampai Jumat kita lakukan PCA untuk merekrut. Kemudian Sabtu dan Ahad kita melakukan HS pembinaan. Bagaimana cara melakukan HS pembinaannya? Kita janjian nih dengan mereka yang sudah kita masukkan ke grup, orang-orang baru ini misalkan ya. Orang-orang baru yang kita masukkan ke grup ini kita janjian dengan mereka. Nanti jam sekian, kita buat kesepakatan dulu. Jam sekian dan sekian saya akan share info penting di WA. Saya harap kita sama-sama nyimak dulu nih. Kita sama-sama belajar. Saya ingin berbagi apa sih keuntungannya gabung di HNI. Kemudian apa aja produknya HNI dan apa manfaat dari produk HNI. Dan di HNI juga ada peluang bisnisnya, yaitu yang kita jelaskan di HS pembinaan. Ya, HS pembinaan kita bisa dilakukan di WA atau kemudian di Facebook. Nah, ini mudah sekali di Facebook kita janjian. Saya akan memberikan materi tentang ini di Facebook dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Ya, kalian nyimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Setelah selesai sesi saya akan jawab. Nah, itu adalah merupakan cara kita juga untuk melakukan HS pembinaan ya. Oke, baik selanjutnya. Nah, ini penting ya. Ini penting dari awal kemudian kita mengajarkan kepada mitra-mitra kita untuk TP ya. TP minimal 200 poin, maksimal 600. Kenapa kok harus 200 poin? Sebenarnya tidak ada keharusan. Tapi amat disayangkan kalau kita kemudian tidak menyampaikan bahwasanya dengan TP 200 poin, semua hak yang ada di HNI itu mereka bisa dapatkan. Ya. Bahkan untuk TP 200 poin itu caranya pun sangat mudah banget. Mudah banget. Mereka hanya mengalihkan belanja yang sebelumnya mereka belanja di tempat yang lain, belanjanya di kita. Kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan vitaminnya, ya, kemudian kebutuhan kosmetiknya dan sebagainya, belanjanya di Halal Mart ya. Jadi simple, nggak susah ya. Baik, itu kalau kita bicara tentang manajer, maka manajer di awal pastikan langsung membangun 10 jalur ya, 10 jalur di awal. Nanti berikutnya adalah untuk ke step selanjutnya adalah kokoh di 6 jalur sesuai dengan level-level jenjang kepangkatan yang akan kemudian dicapai. Baik, selanjutnya kita akan lihat chart dari SM ya. Kalau Bapak dan Ibu-ibu lihat nih di SM ya, SM itu berarti sudah memiliki 3 manajer. Bagaimana kemudian kita menginstal the law of big number-nya, hukum bilangan besarnya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya si SM ya, si SM adalah dia mulai menduplikasi ke 3 manajer. Artinya SM ini kan sudah punya 3 manajer nih, ya kan? Maka pastikan dia kan udah punya 3 manajer nih, maka pastikan dia diduplikasi ya, duplikasi cara kerjanya dia kepada si M ya. Agar si M ini kemudian ya memiliki poin grup yang sehat. Agar si M ini kemudian memiliki 10 mitra aktif yang TP minimal 200 poin. Kita lihat ya, M ini kemudian 2000 poin grupnya. Dari mana? Adalah dari 10 mitra aktif yang TP-nya 200 poin per orang. Maka jika dikalikan 200 dikali 10 adalah 2000 poin. Nah, untuk menjadi 2000 poin sudah tentu M ini kerjanya adalah dengan merekrut sekurang-kurangnya minimal adalah 100 orang. Ingat ya, the law of big number. Semakin besar yang kita rekrut, semakin banyak orang yang kita rekrut, maka potensi kemudian untuk yang aktif pun juga semakin banyak ya, semakin banyak. Maka saya tegaskan di sini SM menduplikasi ke 3 manajer, 1, 2, 3 manajer ini cara kerja benar di HNI.
agar para mitra manajer melakukan TP minimal 200 poin. Nah, jika ini kemudian sudah terduplikasi, maka si SM ini dia akan memiliki sekurang-kurangnya 30 mitra aktif yang TP-nya 200 dari 300 mitra, dari total 300 mitra yang ada di jaringannya. Keren ya, keren. Nah ini aja, kalau seperti ini aja kurang lebih bonus dari si SM itu antara 1,2 juta sampai dengan 1,5 juta. Sip, mantap HNI ya. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang si EM. Ya. EM adalah agen HNI yang memiliki 6 jalur manajer di bawahnya langsung. Ya, jadi di bawahnya dia langsung atau di level pertamanya adalah manajer. Nah, sama dengan SM ya, maka dia menduplikasi ke 6M yang ada di bawah dia untuk kemudian melakukan cara kerja yang benar. Untuk kemudian si masing-masing M ini dia ajarin tentang the law of big number. Kalau mau sukses di HNI, masing-masing M itu harus kemudian merekrut minimal 100 orang ya, dan dari 100 orang itu dibina insya Allah dengan peluang 1/10 dari 100 orang, insya Allah 10 orang itu akan aktif. Nah 10 orang yang inilah yang kemudian insya Allah akan memberikan kontribusi besar ya, kontribusi besar pada omset dari masing-masing manajer ya. Sehingga asumsinya adalah jika 10 mitra ini aktif dengan TP 200 poin ya, maka insya Allah si M ini poin grupnya adalah 2000. Jika dikalikan 6, 2000 dikali 6M adalah 12.000. Sudah menjadi omset yang sehat bagi si EM ya. Maka kurang lebih bonus IM ini adalah 2,5 juta sampai dengan 3 juta. Udah luar biasa bagi EM ya. Nah, the law of big number-nya adalah kalau kita lihat, maka jika ini tercapai, sebenarnya EM itu hakikatnya dia memiliki minimal, effortnya dia adalah merekrut, sama dengan dia merekrut 600 orang ya, dan minimal dari 600 orang itu 10%-nya 10%-nya atau 60 orangnya adalah mitra aktif yang kemudian TP-nya 200. Diingat ya, TP 200. Sehingga apa? Sehingga kemudian omset dari si EM ini adalah menjadi maksimal ya, menjadi maksimal. Baik. Selanjutnya D, sama ya, penjelasannya D sampai dengan ED ya, saya skip aja. D sampai dengan ED sama penjelasannya seperti itu ya. Mungkin yang paling dahsyatnya adalah saya bilang bagi ED nih. Bagi ED kemudian jika dia kemudian sudah kokoh di 6 jalur, ditandai dengan dia memiliki sekurang-kurangnya minimal 180 orang. Diingat ya, 180 orang mitra yang masing-masing TP-nya 200 poin, maka dia sudah dikategorikan memiliki omset yang sehat. ED yang seperti inilah yang kemudian ya, jika dia bisa mempertahankan ini 2 bulan berturut-turut, bahkan meningkatkan omsetnya dengan melebarkan jalurnya, maka di bulan-bulan berikutnya dia akan berhak dilantik sebagai Loyal Executive Director. Ingat, the law of big number. Sebanyak apa kita merekrut ya, sebesar apa kita merekrut, semakin banyak kemudian orang yang kita rekrut, maka semakin besar peluang kita untuk sukses ya. Maka kita ambil contoh para pebisnis. Para pebisnis, apakah kemudian mereka itu bekerja sendiri? No, tidak. Mereka itu bekerja atau mempekerjakan banyak orang ya, itu pebisnis. Kerjanya bersama-sama. Konsepnya sama dengan HNI. Berbeda dengan pedagang. Jika pedagang misalkan dalam sebulan dia bisa menjual 500 unit. Anggap kita katakan produk 500 unit
boneka nih, pedagang ya, bisa menjual 500 unit boneka. Tapi jika kemudian dia libur seminggu, bagaimana dengan omsetnya? Pasti akan turun. Berbeda dengan pebisnis, ya. Dia akan tetap bisa menjual 500 boneka di dalam sebulan, ya, di dalam sebulan dia akan tetap bisa menjual 500 boneka, tapi dia tidak kerja sendirian. Kalau pedagang dia akan kerja sendirian. Tapi kalau pebisnis dia akan bekerja bersama-sama. Dia akan mengajak banyak orang, kemudian menjadi agennya. Kemudian mengajak banyak orang untuk bekerja bersama-sama dia, ya. Itulah yang membedakan antara pedagang dan pebisnis. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi the law of big number, hukum bilangan besar. Semakin besar Anda merekrut, semakin tinggi penghasilan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.